Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Pramana dengan NIM 2024530889. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma pengurutan yang paling dasar dan mudah dipahami, yaitu bubble sort. Nah, di sini ada definisi tentang bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. Jika urutannya salah, maka kedua elemen itu akan ditukar. Proses ini akan terus diulang dari awal hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Dengan cara itu, data secara perlahan akan menggelembung ke posisi yang benar. Itulah kenapa dinamakan bubble sort. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri bubble sort. Algoritma bubble sort punya beberapa ciri penting. Antara lain, yang pertama, algoritma ini sangat sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk pemula dalam belajar algoritma. Yang kedua adalah algoritma in place. Artinya pengurutan dilakukan di dalam array itu sendiri tanpa perlu ruang tambahan besar. Yang ketiga, stabil. Artinya jika ada dua elemen yang sama, urutannya tidak akan berubah. Dan yang keempat, adaptif. Artinya prosesnya bisa dihentikan lebih awal jika ternyata pada satu putaran tidak ada elemen yang ditukarkan lagi. Artinya data sudah terurut. Selanjutnya, cara kerja bubble sort. Nah, cara kerja bubble sort ini yang pertama, kita program mulai dari elemen pertama dalam array. Kemudian program membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Nah, jika elemen pertama lebih besar, kita tukar posisi mereka. Atau program menukar posisi mereka. Lalu program melanjutkan ke elemen kedua dan ketiga dan seterusnya hingga akhir. Setelah satu putaran selesai, program mengulangi lagi dari awal untuk memastikan tidak ada elemen yang tertukar. Proses ini diulang terus sampai seluruh elemen dalam array berada dalam urutan yang benar. Selanjutnya kita akan membahas contoh sederhana tentang bubble sort. Nah, di sini ada misal data yaitu 262915. Nah, langkah pertama dalam program yaitu program memulai dengan membandingkan elemen pertama dan kedua, yaitu 6 dan 2. Karena 6 lebih besar, maka program menukar posisi mereka. Dan data sekarang yaitu menjadi 2, 6, 9, 1, dan 5. Kemudian membandingkan 6 dan 9. Karena 6 lebih kecil, maka posisi data tersebut tidak ditukar oleh program. Berikutnya 9 dan 1 dibandingkan. Karena 9 lebih besar, maka posisi 9 dan 1 akan ditukar sehingga menjadi 2, 6, 1, 9, 5. Kemudian 9 dan 5. 9 lebih besar lagi, jadi program menukar posisi elemen tersebut, yaitu menjadi 2, 6, 1, 5, 9. Nah, kemudian putaran kedua, program mengulangi ke awal lagi, membandingkan dua elemen, yaitu 2 dan 6. Karena 2 lebih kecil, tidak perlu ditukar. Selanjutnya 6 dan 1. Karena 6 lebih besar daripada 1, maka program akan menukar posisi elemen tersebut, yaitu menjadi 21, 6, 5, 9. Kemudian 6 dan 5. Program menukarkan lagi antara dua elemen tersebut, yaitu menjadi 21, 21, 5, 6, 9. Nah, kemudian angka 6 dan 9. Karena angka 6 sudah menempati posisi yang tepat, maka program tidak menukar elemen tersebut atau menukar posisi elemen tersebut. Nah, kemudian putaran ketiga, program mengulangi kembali
bandingkan 2 dan 1. Karena 2 lebih besar, maka posisi elemen tersebut akan ditukar, atau posisi data tersebut akan ditukar, yaitu menjadi 1, 2, 5, 6, dan 9. Lalu 2 dan 5. Karena 2 lebih kecil daripada 5, maka program tidak menukar posisi data tersebut. Pada tahap ini, sebagian besar angka sudah berada di tempat yang benar. Kemudian putaran keempat, program memeriksa apakah masih ada yang perlu ditukar. Dan ternyata data tersebut semuanya sudah benar atau terurut, yaitu 1, 2, 5, 6, 9. Baik, di sini kita akan masuk implementasinya. Nah, di sini berarti ada 3 proses yang akan kita lakukan. Yang pertama, pembacaan data, yaitu pembacaan data dari kiri ke kanan. Kemudian akan membandingkan data 2-2. Selanjutnya adalah proses swap atau menukar posisi data. Nah, kita masukkan datanya terlebih dahulu dalam variabel data. Kemudian kita sambung dalam sebuah list. Nah, di sini kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai data yaitu 6, 2, 9, 1, dan 5. Nah, di sini merupakan bilangan-bilangan bulat yang masih tersusun acak. Kemudian kita siapkan fungsinya dengan nama bubble sorts. Kemudian satu parameter data. Nah, kalau sudah adalah data yang akan kita urutkan. Kemudian proses pertama adalah membaca dari indeks awal sampai indeks terakhir. Berarti di sini kita tambahkan for perulangan i in range Nah, sepanjang data yang kita miliki, berarti kita bisa menggunakan fungsi yaitu ini length untuk mengetahui panjang data yang ingin kita baca. Selanjutnya adalah proses perbandingan data. Nah, berarti kita masukin for indeks J in range Nah, proses pembandingan data kita akan lakukan sebanyak proses pembacaan data juga. Nah, proses pembacaan data akan terus berkurang karena akan ada data yang terurut. Jika data sebelumnya sebanyak 5, maka proses pembacaan data nanti tinggal 4 data saja yang belum terurai. Berarti proses pembacaan data akan dilakukan secara menurun dan dari data yang awal 5, 4, 3, 2, 1 sampai data ke indeks 0. Berarti di sini kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. Nah, di sini bermaksud menurun, berarti data akan berakhir pada indeks 0. Saya tulis negatif 1 karena dia akan berakhir pada indeks sebelumnya, yaitu indeks 0. Dan dimulai pada data indeks 5. Nah, karena data di sini adalah indeks 0 sampai 4, berarti di sini harus kita tambahkan lagi
min 1. Oke, selanjutnya proses pembacaan sesuai dengan proses iterasi. Jadi berarti proses perbandingan data sesuai dengan proses pembacaan data, berarti kita tulis di sini indeks I. Kita tulis di sini indeks I. Selanjutnya adalah proses pertukaran data atau swap. Nah, jika data indeks J lebih besar daripada data indeks J plus 1, maka lakukan proses swap. Nah, kita di sini memasuki proses swap yang harus dilakukan menggunakan variabel penampung. Misalnya yaitu temporary. Nah, temporary ini juga bisa disebut dengan temp. Berarti kita akan tampung dulu data indeks J. Nah, data indeks J ini berarti kita sudah tampung dalam variabel penampung yaitu temporary atau temp. Selanjutnya yaitu kemudian kita rubah data J. Kita ubah data J ini dengan data J plus 1. Selanjutnya yaitu jadi data di indeks J sudah berubah menjadi data J plus 1. Tapi data yang sebelumnya itu kita simpan dulu di variabel penampung. Selanjutnya data indeks J plus 1 kita tukar posisinya dengan data J yang sudah kita tampung di dalam variabel temporary atau juga disebut dengan temp. Nah, kemudian maka program algoritma bubble sort setelah selesai kita buat. Selanjutnya kita coba eksekusi. Kita panggil fungsi bubble sort. Kemudian masukkan data yang ingin kita urutkan. Nah, tadi sudah kita masukkan data. Kemudian jika telah memasukkan data tersebut, maka kita cetak data tersebut. Kemudian kita eksekusi, kita run. Sebentar.
agak lama. Nah, di sini dari angka yang tadi masih acak-acakan atau tidak berurutan, di sini sudah berurutan. Maka di sini programnya telah benar dan telah selesai. Nah, sekarang saya akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.